Shalom, saya melayani saudara 4 kali ibadah. Ini ibadah yang keempat saudaraku. Saya pendeta Antoni Chang. Baik, kita buka firman Tuhan, Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Setiap kali kalau ibadah, pada saat pembacaan firman, tidak boleh bicara dengan teman-temannya. Tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak penting. Jadi waktu pembacaan firman, disiplin rohaninya adalah konsentrasi kepada apa yang dibaca. Nangkap sesuatu yang penting, saudaraku. Sayangnya banyak orang Kristen, waktu baca firman dia gak peduli. Puluhan tahun ikut ibadah, lewat begitu saja. Sayang sekali, oke? Injil Matius pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Bagian kedua, kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ingat, sengsara menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian perlu menyimak dengan tepat, konsentrasi, style khotbah saya. Pertama pelan-pelan, hal-hal yang gampang-gampang. Nanti saya persulit tingkat cara berpikirnya, saudaraku. Karena saudara dari berbagai level cara berpikir yang berbeda. Oke? Di poin mana saudara nangkap, itulah berkat Tuhan buat saudara. Khotbah ini akan dimulai dengan suatu pertanyaan. Bagaimana kehidupanmu sekarang ini, saudaraku? Apakah peristiwa-peristiwa yang kamu alami itu, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif, baik terjadi 10 tahunan yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, 2 minggu lalu, atau 2 hari yang lalu, apakah semua peristiwa itu masih menjadi suatu jembatan membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan? Ini penting pertanyaannya. Tanyain dirimu setiap hari, setiap malam waktu sebelum tidur. Jikalau hanya masalah peristiwa-peristiwa positif saja diberkati, naik gaji, punya cucu, punya anak, pindah rumah, dapat mobil, kuliah naik tingkat, prestasi naik, saudaraku. Semua hal yang positif itu membawa kamu dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah-masalah negatif, saudara sekalian, kehilangan, kematian, pailit, ditipu orang, saudaraku, itu membawa kamu big question mark kepada Tuhan. Kalau seperti itu, rohani saudara something wrong. Itu dia, itu indikatornya. Hidup ini memahami Tuhan tidak hanya bisa lewat positif loh, saudaraku. Tidak bisa. Hanya senang saya saudara cinta Tuhan, semua orang begitu kok. What is the difference? Apa bedanya? Jadi dua hal itu harus menjadi satu kesatuan, menjadi jembatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi the problem comes dari situ, saudaraku. Kalau yang positif nggak usah cerita,
Kita pintar kok cinta Tuhan. Dikasih berkat siapa tidak. Tapi hal yang negatif. Repot ini men. Repot ini. Nah sekarang perhatikan. Saudara-saudara sekalian. Perjalanan kerohanian kita itu lewat dua arah itu. Pengkhotbah juga ngomong kok. Everything has its own time. Ada saatnya sedih, ada saatnya senang. Ada saatnya benci, ada saatnya cinta. Heran ya, hidup tuh begitu ya. Sekalipun you suami istri. Tidak every second, setiap detik kamu mencintai suami kamu. Enggak loh. Kadang-kadang beda pendapat. Is it right? Enggak Pak, kalau aku cinta suamiku setiap detik Pak. Bohong itu. Kalau begitu ada salah satu yang ngerem saudaraku. Saya mau tahu seberapa lama you ngerem. Suatu hari you tidak tahan lagi. You cekik suamimu. Gue udah tahan 30 tahun nih Pak. Sorry ya. Gue gak tahan. Life is like that. Ada lahir, ada mati. Tidak mau mati, jangan lahir bos. Ada sukses, ada gagal. You mau sukses terus, jangan jadi orang. Ya. Ada senyum, ada nangis. Itu life. Mau senang terus. Di mana hidup begitu? Jangan cari Pak. Nah ini bahaya Kristenan kalau hanya paham sepihak. Pokoknya Tuhan buat ini. Nanti you hadapi yang susah, you punya iman langsung kolaps. Karena tidak dipersiapkan dari dua sisi yang proporsional. Itulah rohani itu saudaraku. Is it right? Hati-hati, kadang-kadang orang khotbah hanya sebelah kanan aja positif semua. You yes, ya, amin. Belum ngomong udah amin loh. Nanti sebelah kanan, Tuhan kok begitu? Nah itu bahaya men. Dari dua arah itu, itulah hidup. That is life. Bisa ribut dengan suami? Bisa. Beda pendapat enggak? Bisa. Dua pribadi jadi satu. Anthony, istriku Lili. Jadi dua satu bukan lebur loh. Enggak loh. Tetap pribadi Anthony, tetap pribadi Lili. Kan enggak mix dia. Kalau mix gue ganti nama. Istriku ganti nama. Gue namanya Antoli. Istri gue Lilianto. Kan enggak kan. Tetap aja model binimu kayak gitu modelnya. Is it right? Kan pelitnya minta ampun begitu. Ya kan? Jigo aja dia hitung. Itulah binimu itu saudaraku. Kan begitu. That's life. Jadi ini hidup. Jangan hidup lihat sebelah mata. You berani face the reality. Itu loh. Welcome to human race. Selamat datang dalam peradaban manusia. Mengikuti firman tuh begitu. Gitu. Suatu hari you sudah mulai rasa ada hal yang sulit. Wah itu challenging buat saya Tuhan. Gitu dong. Jangan kok begini Tuhan. Berkokok terus ya. Seolah tidak boleh terjadi apa-apa. Tidak ada jaminan itu orang percaya saudaraku. Orang percaya tidak kebal. Anak raja, imamat raja nih. You berdiri jalan tol, duduk berdiri di situ. Teriak-teriak, gepeng bos. Anak Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Peluit, banjir dulu. Itu rumah pendeta. Rumah pendeta itu kelelap juga. Itu air haleluya itu saudaraku. Gak bisa. Apa bilang tidak terjadi? That is happen. Maka harus dipahami. Lebih real hidup ini saudaraku. Lebih real. Everything can happen. Tapi memang Alkitab mengajar Tuhan tidak tinggalkan kita. Penyertaannya sempurna men. Tapi Tuhan tidak janji langit selalu cerah. Tuhan tidak janji istrimu itu hatinya baik terus. Kadang-kadang buat kita kesal men. Gitu. Itulah istri itu. Sama juga suami, anak juga iya. 1000 orang 1000 sifat begitu. You gak mau. Saya benci lihat anak saya Pak. Jangan kawin. Jangan lahirin dia. Saya pingin anak baik-baik. Dari mana you tadi? Anak 3. 2 baik. 1 rame bukan main. Itulah hidup. Mau cari yang bagus semua. Kamu diam. Istrimu diam. 3 anak diam semua. Itu rumah sakit. Itu rumah kayak kuburan bos. Itu jam dinding kedengaran. Tek, tek, tek. Udah mau mati semua itu saudaraku. Kan gak begitu hidup. Yang 1 ramai banget dia. Itu baru hidup namanya. Is it right? Welcome lah hidup kita. Sedikit challenging life. Sedikit berani melihat dengan fakta. Itu gairah hidup. Itu challenging life. Begitu loh. Kalau semua aman-aman aja buat apa? Gak ada tantangannya hidup ini. Manusia kalau sudah tidak ada tantangannya mati. Die. Daerah pedalaman itu.
Pagi jam 4 bangun, pergi. Jalannya itu 4 jam loh. Sampai ke hutan, potong-potong karet, potong-potong selesai, bawa pulang ke rumah. Jemur, jam 4 sore itu udah jemur, gak ada kerjaan lagi. Cari-cari kutu, main-main sama anjing, gitu, bubuk lagi. Dari daerah situ, dari seperti itu, gak pernah lahir orang besar. Never, gak pernah. Secara sosiologi gak pernah lahir orang besar. Tapi kalau hidupnya penuh dengan challenging, tantangan saudaraku. Ya. Jerman bergolak, Belanda bergolak, lahir tokoh besar. Begitu bos. That is our life, begitu. Iya kan? Life ini kalau easy going, gak ada apa-apa, gak pernah muncul orang besar. Never, gak pernah ada. Ya muncul orang kampung. Cari-cari anjing, cari-cari kutu, udah tidur lagi. Habis itu makan lama tua mati, selesai. Gak jadi siapa-siapa. Tapi kalau hidupnya bergelut susah sekali. Wah itu hebat saudaraku. Sama dengan anakmu. Punya 3 anak. 2 itu kreatif bukan main kecil-kecil aja. Udah tanya ini, tanya itu, matanya hidup. Lihat sana, lihat sini, itu anak pintar itu. Thinker dia itu, sampai ibu sibuk jawab dia, sampai bisa jawab. Itu suatu hari orang besar. Ada yang ketiga, makan bubuk, itu babi itu men, itu babi, saudaraku. Gak jadi siapa-siapa itu. That's life, itu rohani. Jadi waktu perjalanan rohani itu, Tuhan bentuk dengan 2 sisi, positif dan negatif loh. You mau terima gak? Orang gak dewasa rohani gak mau loh. Kita tidak minta, we don't ask for. Tapi kalau sudah terjadi, what should we do? Itu penting men. Kita tidak minta. Tapi kalau sudah terjadi, penderitaan itu, kesulitan itu, masalah positif itu, masalah negatif itu bisa datang dari bagian mana saja. Kita bisa menderita karena apa? Dosa kita sendiri, itu pasti. Kita bisa menderita karena apa? Dosa orang lain, iya. Kita bisa menderita karena apa? Kebenaran, betul. Lu mau hidup benar, tapi orang gak suka. Kita bisa menderita karena apa? National disaster, iya. Bencana alam, COVID, kan kita menderita. Iya kan? Pahami dunia yang kita hidup itu begitu. Nah kalau sudah bisa paham begitu, lihat firman Tuhannya, senang lihatnya. Gampang cernanya. Baru masuk ke dalam kehidupan kerohanian, berdoalah. Perjalanan rohani mulai naik tuh pelan-pelan tuh. Doa. Jawab Tuhan, puji Tuhan. God say yes, itu harus ada. Untuk suatu kemajuan rohani harus ada. Sering kan? Aku pun juga gitu kok. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Maju dia. Tapi kalau sampai di situ aja, gak tunggu lagi rohaninya. Harus suatu hari Tuhan berikan suatu ujian iman. Naik kelas. Problem kehidupan menjadi beda. Dulu you doa, God say yes. Sekarang you doa, God say wait. Ngambang. Tuhan jawab iya juga tidak. Tuhan jawab tidak juga enggak. Ngambang. Nah, saudara biasanya mulai uring-uringan nih. Udah gak peduli saya. Itu ngomongnya bos. Ketika Tuhan wait, He let you struggle sebenarnya saudaraku. Ya. Tadi pagi ambil contoh Bapak Abraham. Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora. Kejahatan itu sudah sampai kepadaku. Maka aku akan menghancur leburkan Sodom dan Gomora. Abraham tawar menawar. Kelihatannya ya. Tuhan kalau 50, 40, 30, 20, 10. Gimana Tuhan? Tuhan bilang kalau ada 20, oke. Aku tidak hancurkan Sodom dan Gomora. Ada 30, oke. Ada 10, oke. Kelihatannya Tuhan sedang tawar menawar dengan Tuhan. No. Bagi Tuhan yang maha tahu itu, dia sudah tahu. Tidak ada 10 orang benar. No problem for Jesus. No problem. Problemnya di Abraham. Dia belum tahu. Seperti Tuhan tawar menawar ya. Bagi Tuhan gak jadi masalah. Tapi Tuhan sengaja begitu. Kenapa? He let Abraham struggle. Dia memberi kesempatan Abraham untuk bergumul. Oke, you try. Sampai besok pagi dilihat Sodom dan Gomora itu penuh dengan peleburan. Iya ya. Gak ada 10 orang benar. Dia belajar mengerti Tuhan. Tapi dia tahu Lot itu lepas. Jujur yuk, waktu Abraham bargaining dengan Tuhan itu, dalam hatinya yang paling dalam apa? Ada sepotong daging di situ, keponakan dia. Tuhan tahu sedalam-dalamnya loh. Tuhan kasih tahu malaikatnya. Jangan pernah jatuhkan hukuman ke Sodom dan Gomora sebelum Lot keluar. Alkitabnya tulis jelas tuh. Tuhan teringat akan Lot. Tuhan teringat akan Abraham. Itu baiknya Tuhan itu. God let you struggle. When God keep silent.
Kesempatan kita untuk bereaksi, kesempatan kita untuk melihat diri, kesempatan untuk kita memeriksa. Yang you asking for itu good enggak? For temporary is good, in the future good enggak? Begitu. Tuhan kasih kesempatan, jangan ngomel. Kok begini, you try. Iya kan? Tuhan, saya minta ini itu kok you nggak kasih. Kok diam aja? Coba periksa, permintaanmu benar gak? Proporsional gak permintaannya? Itu jadi penting. Lihat temanmu imut-imut, cakep banget. You besar, gemuk, tulangnya gede. You doa, Tuhan aku pengen imut. Ya gak dijawab Tuhan, amen. Gimana you mau imut, badan gede begitu, dicabut tulangnya. Jadi ayam tak bertulang nanti loh. Ya Tuhan gak jawab lah, lama-lama belajar tahu sendiri. Ini gak mungkin, ya udah masih marah. Pakai ayat, tiada mustahil bagi dia. Kasian banget you. Iya kan, kita itu begitu. Selalu pakai ayat itu gak begitu maknanya, saudaraku. Tuhan sembuhkan semua orang gak? Enggak. Tuhan berkuasa sembuhkan semua orang gak? Yes. Tuhan mau sembuhkan semua orang gak? Tidak. Nanti kusta Tuhan sembuhkan. Orang di Bethesda itu, danau kolam Bethesda Tuhan sembuhkan. Tapi kan banyak yang sakit. Air bergelombang, malaikat turun, lompat. Ini orang bisa lompat kok. Tapi Tuhan sembuhkan satu, yang lain gimana? Tuhan berkuasa sembuhkan semua penyakit. Mati aja bangkit kok. Tapi Tuhan belum tentu mau. Dan pasti tidak mau menyembuhkan semua penyakit. Kalau Tuhan sembuhkan semua penyakit, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang mati, men? Gak ada keseimbangan loh hidup ini. Kacau jadinya. Yang di rumah sakit bersalin lahir terus. Dan gak ada yang mati. Engkongmu you ancestor 10 hidup di rumah itu. Umurnya ceceng, goceng, saceng, cicing ada semua. Karena setiap kali dia sakit, dalam nama Yesus hidup lagi dia. Habis gajimu bos untuk hidupin 4 ekor itu saudaraku. Cekik aja saudaraku. Gitu. Iya kan? Tuhan harus sembuhkan asal you doa. Dunia ini kacau loh men. Gak ada orang mati lagi. Kan gak begitu hidup. You doa-doa nangis Tuhan tolong oma. 2 minggu lewat. Kan begitu. Tuhan tidak berkenan. Karena begitu. You gak mau. Teriak terus tiada mustahil. Lu yang mati nih. Iya kan? Rohani itu begitu saudaraku. Rohani itu melihat kebesaran Tuhan dengan cara begitu. Jangan kita yang atur Tuhan. Jangan pakai push. Push until something happen. Tuhan lu push. Pintu lu push tuh. Tuhan mana bisa begitu. Kadang-kadang kita kelirunya minta ampun bos. Jadi Tuhan tuh bukan Tuhan lagi, pembantu kita. Apa yang saya mau pokoknya jadi. Pakai ayat-ayat tidak mustahil. Pakai ayat Tuhan dipojokin terus. Jangan dong. Tuhan sih no problem. Kita yang kasihan. Kita yang painful. Kita yang kepahitan nanti. Begitu. When God say yes ya puji Tuhan. Tapi when God say wait you harus nunggu belajar banyak hal. Apalagi Tuhan when God say no. Ada ya Pak? Tuhan tidak jawab doa. Oh ada. Ada. God say no. Yesus doa di Taman Getsemani. Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Jikalau engkau mau, singkirkan cawan pahit ini daripadaku. Artinya tidak naik ke atas kayu salib. Buktinya Yesus mati di salib. God say no. Ya kan? Dalamnya pemahaman Alkitab itu, Tuhan bilang no, itu ujung-ujungnya for your goodness. Begitu. Kalau Tuhan bilang yes, kita masuk neraka semua men. Gak ada juru selamat. Itu esensinya penting sekali paham ini. When God say no for you. Tapi kita gak mau ngerti, Tuhan kok begini sih sama saya, Tuhan kok begini sih, kok gak tolong saya sih. Tuhan gak mau paham saudaraku. Lihat contoh kusta sama Tuhan Yesus. Mirip doanya. Si kusta, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan jamah dia, aku mau. Yesus kan doa di Getsemani juga begitu. Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Jika boleh, singkirkan cawan daripadaku. Tuhan say no. Dua cara berbeda yang sama, jawabannya tidak sama. Karena apa? Yes or no tetap haknya Tuhan. Itu loh. Untuk si kusta, Tuhan bilang yes. 10. Untuk Tuhan Yesus, Bapak say no. Ini prinsip. Prinsip ini.
Kadang kita nggak terima hati kita, kok begini Tuhan sama saya, begitu. Itulah kerohanian itu saudaraku. Sometimes God say no for you. For the time being, for you, you think good, tidak dosa. But God see in front, 5 years in front, that is not good for you. Begitu loh. Itu rohani. Sampai sekarang you masih painful. Kok gini Tuhan lihat orang lain, kok gua enggak. Coba pahami dimensi hidup ini. Anak muda mau married, cari istri. Boleh dong, aku punya kriteria. Cantik, putih, pintar, rohani, langsing, kaya, baik. 7 poin. Itu wanita itu ada di tingkat ke-7 di surga. You kan cari di Moy. Jangan cari di Moy. Gak ada, saudaraku. Main ngancam lagi. Kalau Tuhan tidak kasih, aku tidak kawin. Gua jawab deh, gak usah kawin loh. Cari. Habis no action ya, cari wanita begitu. Gak ketemu 2 tahun. Ada sih yang mirip-mirip 3 poin, tapi udah jadi bini orang. Yang gitu cepat laku, men. Cepat laku. Doa doi, kok Tuhan gak jawab, mulai ngomel. Tuhan kok begitu sama saya? Buka Alkitab. Biasa begitu kita cari-cari pembetulan untuk mendukung kita, buka. Salomo istrinya ceceng, gua 1 aja susah. Kok begitu? Nah, mulai. Dia yang benar juga, saudaraku. Gak benar lo tuh hidup tuh. Gak benar lo. Jadi ketika proses terjadinya, God let you struggle. God let anak muda itu bergumul. Kesal ini itu. Suatu hari dia nyisir. Lihat kaca. Baru sadar dia. Gantengnya pas-pasan, men. 5,5. Itu pas banget. Mau istri 10,5. Siapa yang mau, bos? Monyet aja nolak loh itu loh. Iya kan? Tuhan tiada yang mustahil. Oke lah. Tuhan kasih you. Yang cakepnya 10,5. Emang you bahagia hidup seperti itu? Jujur you bahagia. Pertama you memang pamer kepada orang. Tapi after that, you bahagia. Jujur jawab saya. You bahagia. Wanita secantik itu, pria seganteng itu. You bahagia. Dia cantik banget, ganteng banget. Kita jeleknya minta ampun. You bahagia. Di jalan-jalan di Moy. Orang lihat, gantengnya nih laki ini. Lihat istrinya. Gemuk, jerawatnya tumbuh banyak, enggak ada tempat lagi itu. Pendek, bukan kayak kadung goni begitu. Laki ini ganteng banget. Di sebelah orang lihat. Ini kena ada kerbau di sini. Kan begitu. Lihat anak gadis, pacarnya cakep banget. Waktu mata orang bergeser ke kita. Ini kok kerbau ada di sini. Pupuk kali ya. Yuk kawin sama dia. Orang ganteng, orang cantik yang punya pengalaman, dengerin saudaraku. Emang gampang jaganya. Sekarang yang jelek aja orang mau saudaraku. Emang gampang jaganya yang cakep. Bisa diambil orang. Asal dia pergi lama, you curiga, khawatir, stres. 2 tahun you mati, getaran tinggi mati, men. Mati you. Iya kan? Jadi Tuhan kasih you happy. Enggak juga. Kadang-kadang kita doanya sometimes itu keliru. Tuhan betulin, you gak mau. Doanya pakai panjang-panjang lagi doanya Tuhan. Pakai kalau boleh. Anak gadis berdoa, Tuhan kalau boleh. Pacar saya wajahnya agak bagus, ganteng maksudnya. Kalau boleh punya mobil 5, punya rumah 5, itu kaya maksudnya. Kalau boleh Tuhan, papa mamanya sudah mati. Gak mau punya mertua dia, saudara. Kalau boleh. Panjang banget di doanya, saya ajarin men. Doanya singkat 2 kata aja. Lihat ke atas, tunjukin gigimu, ngomong, Tuhan aku materai. Amin, selesai. Tuhan tahu semua itu, selesai. Itu kerohanian itu begitu loh. Dan saya lemparkan kepada saudara, rasa gak hidupmu? Kenapa aku gak tumbuh ya rohani? Karena you terus nekan Tuhan. You don't see suatu hal yang global. You see hanya lokal. Pokoknya gak jadi siapa-siapa kita. Gak jadi siapa-siapa. You punya world view harus lebih wawasan, lebih luas memahami Tuhan. Ya kan? Sometimes kita gak terima bagian itu loh. Kadang saudaraku, orang lain dapat kita tidak. Iya. Anugerah orang satu orang dengan orang lain tidak sama. Iya. Dia cakep, gua tidak. Iya. Dia ganteng, gua tidak. Enggak apa-apa. Begitu. Matamu blok bagus, oke. Gua sipit, enggak apa-apa. Masing-masing ada anugerahnya. You cakep, mata blok, oke lah. Gua sempit, enggak apa-apa kok. Kalau hujan debu, kita aduan. Siapa duluan tutup mata? Hanya gua kalau bawa mobil nggak boleh ketawa, nabrak men, nggak lihat men. Gua gini aja udah tutup loh bos, iya kan?
Lu mancung silakanlah, hidungmu bagus. You kepleset patah. Gua flat. Kena lantai, saudara seiman tuh sama-sama licin. Gak jadi masalah. Kadang-kadang kita gak mau. Kita, kok aku boleh seperti dia. Bodoh banget hidup ini ya. You, saya. Gak sama men. Itu self confident dibangun dari pemahaman tentang firman. Gitu loh. Ketemu orang kaya, wajahmu jadi pucat, jadi penjilat, lidah udah keluar. Buat apa? Bos, orang kaya itu lihai loh. Dia pintar baca karakter orang. Jangan main-main sama orang kaya. Dia bisa kaya hari ini karena otaknya jalan. Analisanya bagus, saudaraku. Dia pintar baca karakter orang. Ajak you 1 kali makan, 2 kali makan, 3 kali makan. Dia sudah tahu you diapain, dia udah ngerti itu. Kalau pendeta yang begini dia ngerti. Pak Pendeta, ini uang 10 juta. Doa saya untuk saya semalam suntuk ya. Jangan bernapas ya. Matilah itu pendeta. Ini orang kaya itu pintar bos. Tapi ada nggak Pak orang kaya tidak pintar? Ada. Papanya kaya, anaknya bego. Nah itu. Ada itu. Iya kan? Itu rohani. You bilang tidak bisa lihat. Enggak. Belajar sigap memantau saat. Saatnya gue mesti nangis nih kelihatannya. Saatnya gue pacar ini kayaknya bisa lanjut nih. Gak apa-apa dong. Iya kan? Daripada setelah menikah, you tambah painful, lebih baik putus hari ini. Kan begitu. Pacaran tidak harga mati men. Gak cocok jangan. Waktu pacaran ajak dia makan, cerita. Kita makan mie, cerita. Gak ada yang lucu, dia ketawa sendiri. Mau gila itu bos. Putus. Dia mau gila. Gak apa-apa. Nanti gila you baru tahu. Tuh. Kan begitu kan. That's life. Iya kan? Oke lanjut. Nah kalau sudah begitu, lewat 2 gerakan itu positif negatif, kita bahas yang negatif. Mampu gak memahami bagian itu? Tadi itu, kesengsaraan melahirkan ketekunan. Ketekunan melahirkan tahan uji. Tahan uji melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Mampu gak you cerna ayat seperti itu? Pernah tahu pelihara kerang mutiara? Kerang mutiara itu tidak langsung kerang kemudian dalamnya jadi mutiara. Enggak. Kalau yang di laut dasar mungkin iya. Kalau yang di ternak itu enggak. Dibeli sejenis kerang itu. Nanti dikasih pasir. Pasirnya itu tajam loh. Mungkin ada besi atau apa. Mereka buat itu. Nanti kerangnya udah berenang di airnya itu. Ada bagian pasir masuk ke badannya. Ketusuk. Gak enak sekali. Itu kan benda asing. Gak enak sekali. Setahun 2 tahun sakit. Gak enak sekali. Tahun ketiga dia sudah pakai air liurnya, dibalut, ya udah nggak sakit, tetap nggak enak, masih benda asing. Sekian lama kemudian sudah nggak jadi benda asing, menjadi bagian dari dirinya, maka muncul mutiara. Lewat proses apa? Penderitaan men. You mau sukses tidak lewat itu, mau sukses dari mana? Lihat orang sukses kamu iri, belajar rekam jejaknya bos. Dia ada hari ini karena dia lewati susah sekali. You duduk bengong, iri sama orang. Ya kan? Lihat orang kaya, you iri. Tahu nggak dia susahnya kayak apa? Tahu nggak dia sebelah kaki di penjara kalau dia nggak mampu bayar utang? Tahu nggak? Dia tempuh bahaya bisa dia putar otak, tahu nggak? Betapa sulitnya dia. Betapa besar tantangan dia. Baru ada hari ini. Kita main iri keluar kalimat ke Tuhan yang hukum kita loh saudaraku. Ya. Jadi kalau you mau iri orang, pelajari rekam jejaknya kayak apa hidupnya. Dia susah, wajarlah dia punya hari ini. Kan begitu. Iya kan. Saudara kenal saya kan? Saya bekas orang sakit jiwa ini dulu. Dan sekarang udah gak gila, jangan takut saudaraku. Zaman dulu saya orang depresi, udah telanjang di jalan loh. Ditangkap keluarga, masukkan rumah sakit di depan Husada itu dulu Dharma Jaya, rumah sakit jiwa. Saya tinggal setahun di situ. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa itu. Waktu umur 26 itu, jam 2 subuh, bangun tangannya gemetar sekali. Aku gak kenal siapa-siapa. Agamaku lain. Tapi saya ingat di dulu SMA ada yang ngajar tentang Yesus. Kita di rumah sakit jiwa ada penginjil datang juga menginjili juga loh. Ajar kita nyanyi, habis nyanyi gila lagi. Dia baca ayat kita gila lagi. Begitu tuh. Gue inget tuh malam itu. Tuhan Yesus aku gak kenal kamu. Tolong saya mau gak? Aku udah gak punya jalan. Saya lihat di situ ada namanya Agin. Dia 40 tahun di situ loh.
Ada seorang ibu yang seberang kita, yang wanita seberang itu, dia sudah 50 tahun lebih. Dia gak akan keluar, saudaraku. Saya baru berapa minggu lah. Gitu. Tolong saya mau gak? At that time, jam 2 subuh, I believe in Jesus. Tapi tidak ada mujizat, besok pulang gak ada. Saya tinggal di situ setahun, men. Setelah keluar, masih kumat loh dia loh. Saya tinggal di kos. Kadang-kadang mau mandi saya takut, saya telanjang lagi keluar. Tuhan, jangan ya Tuhan, aku takut. Makan kadang-kadang kalau kumat dibuang. Berapa kali saya mau bunuh diri gak mati. Mau lompat dari jembatan penyeberangan Hayam Buruk Gajah Mada. Tuhan tolong tidak lompat. Saya bilang tangan saya tangan Tuhan, kaki saya kaki Yesus, hati saya hati Bapak. Saya turun lagi. Jalan ke Lokasari, saya duduk di rel kereta api. Dulu kan di bawah. Suara-suara sakit jiwa itu ngomong, you kan gagal karena sekolah kan. Itu sebentar topi sarjana datang, you duduk di situ. Saya nggak tahu tuh rel kereta api. Jam 3 sore kereta datang, saya belah habis loh. Ada yang teriak saya lari. Yuk, kereta api mau mati you ya. Orang sakit jiwa, gak bisa ngomong pelan. John, dia gak bisa, yuk teriak dia, kaget dia sadar. Nanti dia kembali ke dunia halunya. Itu orang sakit jiwa saudaraku. Dan pikirannya on off. Saya lewati banyak. Lewati air, susah sekali. Saya bangun dari nol saudaraku. Setelah itu saya sekolah pendeta, S1, S2, S3 saya lewatin saudaraku. Saya lewatin. Waktu masuk sekolah pendetanya kan harus ada kesaksian hidup. Saya tidak tulis, saya bekas orang gila. Pasti gak diterima men. Jangan tulis. Gila-gila masih jalan nih. Jangan tulis. Jawab aja yang bagus. Kesaksian sederhana aja. Udah diterima, baru malam itu gua kesaksian. Pada takut semua, engkau bekas orang gila. Udah selesai ya. Selesai jadi pendeta, selesai sekolah, pernah jadi dosen, udah selesai. Saya khotbah lah, terkenal di mana-mana. Di banyak kota Indonesia, di luar negeri terkenal di mana-mana. Bekas orang sakit jiwa. Begitu loh hidup ini. Nah, you mau seperti saya? Coba pelajari rekam jejak saya. Telanjang 2 kali keliling sini gak? Sini saya ajarin, mau gak? Susah sekali Pak, susah sekali hidup ini. Susah sekali. Baru ada hari ini. Dan saya gak tahu Tuhan mau buat seperti ini. Saya sudah dibuang orang. Di rumah sakit jiwa gak ada guna. Itu seperti mutiara yang sudah pecah. Gak ada guna. Tuhan ambil, Tuhan poles jadi hari ini. Susah sekali. Bukan lewat ketawa-ketawa senang, bukan. Itu orang sakit jiwa kadang-kadang gemetar, teriak, jiwanya terpecah-pecah. Duduk salah, tidur salah, berdiri salah. Kalau sini suaranya bilang go, sini bilang no, dia pasti jerit. Kalau sini go dia masih tenang. Tapi kok dia contradiction, orang sakit jiwa itu getar, saudaraku. Itu begitu loh. Saya sampai level 5, fase 5. Ingat Kokuli nggak? Kokuli fase 5. Dia potong nadi mati. Saya lompat tapi Tuhan tolong saya. Saya nggak mati. Kemudian 3 tahun yang lalu saya kena jantung itu tersumbat 5 tempat. Sampai yang bengkok itu, pucuk itu saudaraku 95%. Ya ramelah operasi Pak ini itu ada bilang jangan, jemaat, istri, keluarga pro kontra. Ada jemaat, gak usah Pak pakai herbal. Dia ada ramuan. Kunyit, jahe, lengkuas, pakai cuka apel, itu botolnya gede itu, tinggi. 5 botol Pak Pendeta minum, pasti bersih. Saya minum tuh 5 botol, mencret gua. Nggak bersih, gigi kuning, mata kuning, dikit lagi jadi musang. Saudaraku. Pak Pendeta udah sembuh belum? Belum Bu, dia kirim lagi 5 botol. Kayaknya sebelum mati kena serangan jantung, udah mati deh minum itu. Tapi dia baik, mau dibilang apa? Satu ibu lebih lucu. Pak Pendeta saya udah doain. Makasih ya Bu, waktu saya doa Pak Pendeta, aku lihat di sorga ada jantung baru. Jantung siapa itu? Bu, nanti kau temu ambil buat saya ya. Begitu. Nah, itulah jemaat. Baik, tapi cara ngertinya keliru men. Jeroan siapa di situ di sana? Akhirnya saya operasi TI Seng. TI Seng bilang itu kiri kanan kecil gitu aja. Itu karena obat darah pengecer. Kalau enggak, sudah lewat. 2 opsi, operasi atau serangan jantung. Kalau saya pilih serangan jantung, gua gila lagi men. Kan begitu. Operasi loh. Tapi sebelum operasi, saya kena serangan jantung di hotel. Masih sendiri itu. Operasi hari Jumat. Rabunya saya kena. Saya ke atas, kok pusing.
kok ini seperti, lidah ini seperti masuk ke belakang, seperti sakit sekali. Saya duduk sendiri, Tuhan, aku operasi sudah mau, tapi ini serangan jantung. Saya belajar seperti orang kusta ini, aku pengen hidup, aku mau melayani. Tapi Tuhan, aku ikut apa yang kau mau. Dia gak mau saya mati, men. Saya operasi 9 jam itu loh. Saya kena mata, kena diabetes. Mata sini sudah ketarik, buta semua ini. Syarafnya ketarik. Yang ini waktu COVID itu ketarik juga sehingga pendarahan. Pendarahan sampai darahnya bukan keluar loh, masuk ke dalam bola mata. Sampai saya gak bisa lihat, tinggal 16% penglihatan saya. Itu mata kayak bola pijar, hampir mau redup itu. Dalamnya hitam kayak pasir, itu darah. Kayak sarang laba-laba bergaris-garis. Makan aja gak masuk. Tidur, kata dokter, you gak boleh tidur terlentang telungkup, harus tidur dalam posisi duduk. Kalau terlentang, darahnya keluar lagi. Posisi duduk gitu setengah tahun. Dokter Jakarta gak berani operasi. Gagal, you buta total, kan ini udah buta. Dokter Singapura, you come, gimana bisa come? Covid, pergi juga loh. Dioperasi oleh 2 dokter saudaraku, bisa lihat 80%. Januari lalu operasi lagi, sekarang 98% bisa lihat, 2% karena faktor usia. Saya sudah 60, begitu. Dokter bilang you harus pelihara, jangan jaga makan manis karena bahaya buat you. Terus susahnya men, waktu malam itu kalau siang mau pipis anak istri bantu, tapi kalau jam 3 subuh gue pegang-pegang dinding. Maksud 2 meternya saya gak tahu orang gitu. HP gak usah lihat, susahnya pegang begini, that's life. Sulit sekali, nobody understanding. Hanya Tuhan yang tahu. Begitu. Nobody understanding. Tuhan, aku pengen lihat. Tapi kalau harus buta, aku jalani juga. Tapi Tuhan, kalau aku buta jangan tinggalin saya ya. Matanya berkaca-kaca, pengen nangis. Ingat dokter yang ngomong, you gak boleh nangis. You nangis, pressure ke mata, pendarahan lagi. Berat lu men. Saya mau jujur, I tell you, saya seperti alat peraga di tangan Tuhan. Kalau guru sekolah minggu ngajar, Daud lawan Goliat dia pakai boneka. Guru sekolah minggunya di sini, bonekanya Daud Goliat. Saudara anak sekolah minggunya. Nah sekarang guru sekolah minggunya Tuhan Yesus. Anak sekolah minggunya saudara, alat peraganya saya. Supaya lihat di belakang saya itu ada kebesaran Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan. Ada karya Tuhan. Seperti saya dipermak habis-habisan. Nanti sebentar jadi berkat bagi orang lain. Begitu. I pass through. Saya lewatin satu persatu saudaraku. Satu persatu. Saya baru mulai khotbah setengah tahun ini. 3 tahun saya gak bisa keluar. Gak ada vaksin, gak ada apa. Kok keluar kan mati. Hari itu saya bertanya Tuhan kenapa gak keluar. Sekarang saya lihat. Saya sudah hidup kembali. Itu jantung mulai kuat kembali. Teriak udah bisa. Kalau tidak saya juga enggak lewat. Tapi setelah itu ada era baru untuk saya kembali melayani. Kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tangan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Coba lihat dirimu sendiri. Jangan cepat roboh ya. Jangan cepat kalah terhadap tantangan ya. Dikit-dikit you collapse. Dikit-dikit aku lemas sekali Pak. You pray. You tell Jesus. Kok aku begini Pak? Dikit aja aku sudah tidak kuat Pak. Ada mas sedikit aja aku penuh ketakutan. Kok aku tidak strong enough menghadapi hidup ini. Karena pemahaman firman Tuhan you basicnya tidak kuat. Tumbuhnya miring, saudaraku, begitu. Hanya masalah positif aja you pahami. Waktu malam negatif, you keliru. Ini gara-gara setan ini, you ngomong begitu. Setan kerja benar, tapi kita punya diri ini, saudaraku, ada sinful nature-nya. Pergi ke night club, berzina, pulang ketahuan istri. Gara-gara setan mah, emang yang bawa mobil setan. You makan kolesterol tinggi gara-gara setan. Siapa yang makan? Anakmu malas, ini gara-gara setan. Ya, emang setan jadi marah, dikit-dikit gua. Lapor Tuhan dia gak mau jadi setan lagi. Manusia lebih setan dari setan.
Semua gua. Lihat diri kita masing-masing, saudaraku. Sadari itu loh. Sadari hidup ini. Aku kok lemah begitu ya Pak Antoni. Dikit aja. Gua sudah seperti gak jadi siapa-siapa. Belajar dong. Tuhan berkati, oke. Mari kita tunduk kepala.